Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang hari ini ditutup menguat tipis 0,4% ke harga 6.275. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell ya. Jadi ini luar biasa, asing net sell bahkan dari pertengahan Oktober. Kalau dilihat dari broker summary-nya, hari ini juga INDF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF sudah mendekati area demand lagi, area best price-nya 6.000 sampai 6.100. Kalaupun ada yang beli di neckline 6.600, ini menurut saya tetap hot aja. Kalau ada dana ya bisa ditambah nantinya kalau INDF ini ke area 6.100. Dan juga kemungkinan ya perlu kesabaran lah. INDF ini tunggu dia naik lagi ke 6.400 baru ada tanda-tanda melanjutkan uptrend. Selama belum naik ke atas 6.400 ya dia masih bisa konsolidasi area ini, dan lebih konfirmasi lagi kalau nantinya mungkin di akhir November atau di awal Desember dia bisa breakout 6.800 baru rally untuk INDF. Yang penting sabar aja dulu. INDF ini kan masih konsol, range konsolnya juga cukup lebar, 6.000 support ya, jangan 6.100, tapi terdekat yang histori lebih pendeknya ini ya 6.100. Tapi kalau ditarik dari Februari 2021 dia area konsolnya itu 6.000 sampai 6.800, sekitar 12% ya. Ya menarik lah untuk INDF. Sayangnya INDF gagal bertahan di atas 6.600. Jadi seperti itu untuk INDF. Ya INDF ini kan saham lambat gerak, kecuali flow masuk ya baru dia gerak yang signifikan. Tapi untuk kondisi sekarang INDF itu masih murah. Yang penting sabar, itu aja. Namanya saham konsumer, ini saham defensif, pergerakannya lambat. Jadi seperti itu untuk INDF. Ya kumpulin aja kalau mau, kumpulin, nanti dia turun tambah lagi di bawah. Skenario-nya jebol 6.000 udah out aja, karena potensinya akan downtrend, turun lebih dalam. Tapi harusnya enggak ya, karena mendekati Windows dressing. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini juga menguat tipis 0,28% ke harga 8.800. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy, ini kebalikan dari INDF. ICBP malah terus dibeli asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ya sama, kemungkinan dia menurut saya juga kalaupun turun paling mentok 8.600. Apakah bisa turun ke 8.000? Kalau market turun dalam mungkin, tapi kalau marketnya biasa aja dan konsolidasi ya mentok-mentok ICBP ini 8.600. Kalau mau kumpulin aja, karena ini arahnya juga uptrend. Tinggal kuncinya sekali lagi, kalau dia breakout 9.000 apalagi tutup di atas 9.200 udah rally. Targetnya tetap sama akhir tahun, semoga tercapai 10.600. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Ini ada indikasi double bottomnya yang harusnya juga dipertahankan, tapi bisa aja, namanya market itu jebol itu ya biasa ya. Yang penting punya trading plan, udah seperti itu ya. Ini sepertinya dipertahankan ya, harusnya mentok-mentok paling offset satu candle dia naik lagi, bisa seperti itu. Yang penting kalau mau simpan dan gak pakai cut loss ya ini harga murah kalau saya lihat ya. Jadi seperti itu. Kalaupun turun ke 8.000, ke bawah 8.000 itu minusnya cuma 10%. Ya namanya cut loss 10% itu masih bisa ditolerir. Tapi kan ada yang nggak bisa tolerir karena masuknya terlalu besar ya. Ya ada juga ya, kalau mau disimpan nggak pakai cut loss ya nggak masalah juga. ICBP yang penting sabar. Ya rugi waktu nggak masalah kalau di saham berfundamental bagus seperti ICBP. Ya itu kemungkinan buruk-buruknya, tapi saya lihat sih nggak lah sampai turun ke bawah 8.000. Ada potensi tapi
tipis. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup di harga 4.450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR lagi berjuang dan dia udah konsolidasi, sepertinya juga kecil kemungkinan kalau turun, tapi bisa ya. Kalau memang mau tetap uptrend, harusnya penurunan maksimalnya itu 4.200, harusnya juga di area ini nggak turun lagi ya. Ya mentok-mentok buruk-buruknya 4.200 jebol itu udah cut loss saja. Bagaimana yang nyangkut dari atas, semoga aja ya, berdoa aja. Kalau yang nggak pakai cut loss ya harus siap rugi waktu, tapi rugi waktu di saham berfundamental bagus nggak masalah ya. Potensi tetap akan balik ke harga wajarnya, entah 3-6 bulan ke depan atau setahun ke depan ya pastinya balik ya. Nih kalau dilihat juga ini kan ada pola, bisa dibilang nantinya cup and handle seperti ini, tapi ya terlalu maksa juga lah ya. Kuncinya pola-pola seperti ini, seperti yang saya bilang kan, neckline tetap aja. Ini konfirmasinya itu neckline 5.250 sampai 5.300 ini. Kalau di confirm breakout tuh udah rally ya. Kalau dilihat dari chart weekly-nya ini membuat candle doji. Jadi besok kalau dia rebound, tutupannya minimal di 4.500 bagus ya. Dan juga dia koreksinya dengan volume kecil. Jadi minggu depan itu harus hijau kalau mau kembali ke atas. Jadi minimal minggu depan itu atau 2 minggu ke depan, minggu depan lah dia nyentuh dulu. Kalaupun nggak mampu naik ya nyentuh dulu 4.800 dan tutupannya tetap di bawah juga bisa ya. Yang penting 1-2 minggu ke depan UNPR harus balik ke atas 4.800 atau akhir bulan lah dia balik ke 4.800 biar lebih aman dan gambaran chartnya juga lebih bagus dan bisa terbaca kalau bisa mengarah ke atas. Jadi seperti itu untuk UNPR ya. Ini lagi konsolidasi, sabar aja, dan kenaikan terbatas untuk UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada MSP yang hari ini ditutup di harga 10.000 harga penutupan hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP ya, ini di area psikologisnya harga 1.000 ya. Kalaupun nekat beli HMSP karena HMSP juga masih murah, tapi sayangnya double bottomnya ini gagal, dia jebol, jadi nggak valid lagi double bottomnya ini. Tapi ada peluang kalau MSP besok atau minggu depan bisa balik ke 1050 ini bagus. Tapi kalau dia turun ya udah, kalau Bapak Ibu nekat beli di harga 1000 ini ya harus siap cut loss kalau HMSP tutupannya di 930. Jadi cut lossnya 7%, target profitnya memang tipis. Kalau Bapak Ibu cut loss tipis juga ya boleh, silahkan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu beli di 1000 dan dia tutupannya di bawah 980, di 975 mau cut loss juga nggak masalah, karena ada peluang dia kalau ke 975 tutupannya itu ke 950. Tapi kalau Bapak Ibu mau toleransi sampai 950 ya cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 950. Jadi seperti itu, dan target profitnya 1050 ya sekitar 5% juga. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kalau ditarik dengan Pibo ya ini di area kritikalnya 0,786% ya. Golden ratio-nya nggak mampu dipertahankan di 1040. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau resiko ya jangan. Ini saham lambat gerak tapi resikonya juga cukup besar, kecuali nanti kalau dia sudah di atas 1050, jadi lebih sedikit aman dan resikonya lebih kecil. Harus balik dulu ke 1050. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau main cepat, fast trade, cari 1-3% ya coba aja beli untuk HMSP. Jadi seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup menguat tipis 0,3% ke harga 33.050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM jebol support 34.000. Ada peluang ke 32.000. Mending wait and see aja dulu untuk GGRM, dan juga GGRM nggak menarik karena nggak liquid nih. Nah jadi ya nggak cocok lah kalau untuk ditradingkan. Hindari kalau untuk
simpan, atau yang masih nyangkut ya hold aja, pejam mata aja udah kalau nggak mau pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk GGRM peluangnya besok sepertinya masih bisa dia koreksi ya ke arah 32.000. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup naik tipis 0,84% ke harga 2.380. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor ya pelan-pelan ya, sama ini defensif, tapi sekarang itu harga Mayor murah. Yang penting sabar aja. Targetnya tetap sama 2.650 sampai 3.000. Semoga ya akhir tahun ya. Tapi kalau ke akhir tahun naiknya harus sekitar 23% mungkin aja. Karena waktu di Desember 2020 itu dari 1 Desember dia naik sampai 28 Desember itu 20% ya. Jadi sangat mungkin kalau Mayor itu naik. Pernah juga dia satu hari ini naik cukup tinggi open. Nah, dia pernah naik sekitar 9% tapi dibantai turun lagi. Ya, memang sepertinya market belum mendukung atau price makernya masih mau ngumpulin barang, belum cukup ya, diturunin dulu. Dimainkan psikologis trader, retail ya, yang nggak tahan akhirnya cut loss padahal arahnya ke atas ya. Untuk Mayor ini yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk Mayor saya juga punya lagi minus, malah minus 2% apa ya. Waktu itu saya belinya di 2.440 waktu breakout ini ya. Tapi karena saya nggak memantau, karena itu di RDN lain, dan pas saya lihat udah nggak hafal juga kan sama apa yang dibeli, jadi ya dibawa turun nggak masalah juga. Saya sudah tambah di area bawah ini ya, tinggal nunggu aja. Yang penting sabar itu ya. Untuk Mayor juga ya saham fundamental bagus, defensif, gerakannya juga nggak volatil ya. Ini kelihatan aja volatil karena diangkatnya juga terlalu tinggi dan dibawa turun dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7, ada Aisyah yang hari ini ditutup terkoreksi 0,9% ke harga 218. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Aisyah tetap bertahan di area 220 sampai 218. Ya besok harus rebound. Kalau nggak rebound dia ada potensi arah ke 210 lagi dan bisa ke 200. Apakah mungkin? Ya bisa aja. Namanya market. Tapi kalau besok ternyata rebound, ya reboundnya juga terbatas. Paling naik 1 sampai 2,5% untuk Aisyah. Ya dia masih tektokan. Dia ini kan terlihat lagi konsolidasi nih. Sebenarnya kemarin dia sudah membentuk candle doji, hari ini malah nggak bisa mampu naik. Harusnya kalau dia mampu naik dan tutupannya 224, ya ini ada pola morning star. Sayangnya dia membentuk candle hammer terbalik. Jadi besok lihat kalau dia jebol 218 ya peluangnya 210. Jadi makin menarik. Kalau ke 210 ya bisa tambah. Kalau dia ke 200 makin lagi bagus, tambah lagi. Karena itu adalah support konsolidasinya yang harusnya akan dijaga oleh Aisyah. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah langsung saja ke saham terakhir. Ada WLTJ yang hari ini ditutup di harga 1.695 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ diam-diam uptrend ya, tapi ini saham lambat gerak, tapi ini sudah arahnya ke atas. Dan apakah bisa koreksi? Harusnya ini udah kepentok resisten dan ada peluang dia turun dulu. Ya turunnya paling 1.650 sampai 1.600 ya. Menarik kalau dia ke 1.600 lagi, beli lagi. Karena ini kan dia lagi mungkin juga bisa konsolidasi di atas konsolidasi sebelumnya. Dan dia juga sudah breakout dari 1.600. Kalau dilihat dari bid offer-nya ya lumayan lah. Nggak terlalu tipis ya. Ini cocoknya untuk di swing trade atau disimpan jangka menengah. Target kenaikannya masih sama, semoga akhir tahun bisa sampai terdekat 1.800 seperti itu. Untuk WLTJ MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, volume makin meningkat, jadi ya peluangnya tetap arahnya ke atas, tapi mungkin akan ada koreksinya karena sudah 5 hari naik berturut-turut. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ cukup
cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual saham, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, trading mandiri, cari saham mandiri, bagaimana screening sahamnya, bagaimana baca bid offer, bagaimana cara melihat atau menganalisa chart dengan time frame yang lebih kecil, bagaimana tahu cara entry dan exit, bisa join kelas Borneo Trader scalping. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.